Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit 1, Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari. Konstitusi adalah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah suatu negara berdiri. Tujuannya adalah mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945. Undang-Undang Dasar juga terdiri atas 4 alinea, yang di dalam alineanya itu terdapat dari rujuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari 20 bab, 72 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, serta sifat-sifat Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas, kedua bersifat singkat dan supel, ketiga berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Lalu ada jenis konstitusi, yaitu terdiri dari tertulis dan juga tidak tertulis. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mengatur peraturan yang ada di Republik Indonesia. Kedua, mengatur proses tata kelola hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan warga negara Indonesia yang mampu mengembangkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat. Terakhir, membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Alur perubahan UUD NRI 1945. Yang pertama, 27 Desember 1949 oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat berubah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berbentuk republik dan perubahan dalam pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang ketiga, 5 Juli 1958 dengan adanya dekret presiden kembali berlakunya UUD NRI tahun 1945. Dan yang terakhir adalah seiring dengan terjadinya reformasi, bangsa Indonesia mengalami 4 kali perubahan. Terima kasih. Selanjutnya ada Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 16 bab, dan 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sesudah amandemen ada pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, dengan 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya unit kedua, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 jenis norma, yakni yang pertama, norma susila, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada norma sosial, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Yang ketiga, ada norma agama, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, ada norma hukum, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di unit ketiga ini ada hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5 sila Pancasila ini dituliskan dengan tinta abadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kelima sila Pancasila ini digali dari nilai-nilai dan tradisi yang terus berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia.
keempat, membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi sebagai satu Indonesia. KBB ini mendefinisikan negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar suatu pihak dan pihak yang lain. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang. Unit 5. Produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada UU atau peraturan pemerintah pengganti UU. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Unit ke-6. Hubungan antara perundang-undang. Undang-undang tentang pembukaan peraturan perundang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undang dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Isi produk undang-undang 1. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Kedua, harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di UUD NRI tahun 1945. Ketiga, isinya harus searah. Keempat, harus dapat dilaksanakan. Kelima, harus jelas. Dan terakhir, harus selaras. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.